kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuningsih dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai happy hipoksia. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita berjumpa kembali dengan Dr. Fitrinila Alresna SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Kita sapa dulu Dr. Fitrinila yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Alhamdulillah. Bagaimana dok? Kabarnya pasti sehat kan ya dok? Sehat. Ya? Sehat. Sehat nih dokter, mudah-mudahan nggak bosan ya dok ya ketemu aku lagi. Tapi senang ya dok ya mau bagi-bagi apa ya pengetahuan ilmu ya dok ya ke kita semua. Soalnya ini kan temanya agak-agak apa ya dok ya unik, ini baru pertama kali juga dibahas happy hipoksia, walaupun mungkin bagi para penyandang atau apa ya istilahnya penderita penyintas COVID gitu ya pasti tahu lah ya atau pernah dengar gitu ya dok. Karena kan nggak semua juga mengalami gitu ya dok ya. Tapi ini katanya bisa jadi dialami oleh pasien COVID gitu ya dok ya. Sebetulnya nih mas dengan happy hipoksia itu apa? Karena ada embel-embel happy-nya, kok penyakit ada happy-nya segala gitu ya. Kira-kira seperti apa dokter ini definisinya dok? Ya, jadi secara definisi happy hipoksia itu adalah hipoksia sendiri artinya adalah kadar oksigen yang rendah di dalam darah ya. Normalnya kalau misalkan kadar oksigen rendah dalam darah itu penderita-penderita mengeluhkan keluhan seperti sesak napas ya, kebiruan di tangan, di bibirnya, lalu berdebar. Nah, namun pada pasien COVID uniknya yang mengalami hipoksia itu mostly tidak memiliki gejala tersebut ya. Jadi nggak ada warning terhadap tubuhnya bahwa oksigen level di dalam darahnya itu rendah ya. Jadi kadar kondisi oksigen yang rendah dalam darah tapi tanpa keluhan pada penderitanya. Itu definisinya, Mbak. Itu kan yang ngeri ya dok ya. Kalau ada keluhan sesak nafas atau tadi tambak biru itu kan kita jadi lebih apa nih gitu ya, jadi lebih awas gitu ya dok ya artinya. Tapi kalau yang nggak ada sama sekali terus ternyata dia mengalami yang hipoksia ini gitu kan, bahayanya ini apa, kita perlu tekankan juga ya dok ya di awal karena resikonya ini apa, karena seperti diam-diam membunuh gitu ya dok. Ibaratnya seperti itu. Iya. Jadi kalau misalkan memang kita tidak mempunyai alarm dalam tubuh bahwa kondisi kadar oksigen dalam darah itu rendah dan dibiarkan terlalu lama, lama-kelamaan akan terjadi peningkatan resiko terjadinya gagal napas dan gagal organ yang lain. Jelas kalau misalkan kadar oksigen rendah itu tandanya pertukaran oksigen di dalam paru-paru itu terganggu ya. Dan kalau dibiarkan lama-lama dia menjadi gagal napas. Nah, tubuh kita sendiri pun nggak hanya paru-paru saja yang membutuhkan oksigen. Organ-organ lain seperti otak ya, lalu ginjal, jantung sendiri pun itu membutuhkan asupan oksigen untuk metabolisme tubuhnya ya, metabolisme organ selnya. Nah, kalau kadar oksigennya saja sudah rendah, asupan ke organ-organ tersebut pun akan rendah. Kalau misalkan asupan ke organ tersebut rendah, otomatis metabolisme organ tersebut terganggu, ujung-ujungnya gagal organ juga ya. Jadi ini kayak rentetan. Awalnya memang gagal napas menyebabkan oksigen rendah, lalu akhirnya ujung-ujungnya organ-organ yang lain pun ikut terdampak karena pasukan supply oksigennya itu kurang, seperti itu. Jadi ini gagal nafas tapi ujung-ujungnya gagal organ gitu. Betul, ya dok ya, karena oksigennya tadi jadi kurang ya supply-nya gitu ya dok. Betul sekali Mbak. Oke. Nah tapi sebetulnya gini, kan nggak semua penderita COVID juga mengalami ya dok ya. Ada yang katanya COVID-nya ini sebetulnya berat gitu ya, tapi kadar oksigen dalam darahnya normal gitu ya. Kok bisa sih? Jadi sebetulnya kalau dipikir-pikir ini memang masing-masing orang berbeda tergantung mungkin seberapa jahatnya virusnya ini menyerang tubuhnya, atau memang ada kondisi lain yang membuat seorang ini jadi jauh lebih rentan sehingga bisa mengalami happy hipoksia gitu dokter. Betul. Untuk terjadinya happy hipoksia ini seperti yang dikatakan Mbak Rini, yang pertama adalah keganasan dari virusnya itu sendiri ya. Kesannya seperti kanker ya dok ya? Iya betul. Keganasan dari virusnya kan kita tahu semakin kesini mutasi virus kan semakin banyak, mereka semakin ganas, lalu seberapa banyak jumlahnya di dalam tubuh kita hingga menyebabkan derajat penyakit yang berat pada tubuh seseorang.
Namun memang sifat dari happy hypoxia ini terjadi multifaktorial, tidak hanya dari virusnya saja. Penderitanya pun tersebut ada faktor risiko, mana yang kira-kira nantinya dia akan terjadi happy hypoxia atau tidak. Yang sering terjadi adalah pada pasien-pasien yang usia lanjut pastinya ya, karena pada usia lanjut sudah terjadi perubahan fisiologis dari tubuhnya. Itu faktor resiko yang pertama adalah usia lanjut. Yang kedua adalah adanya penyakit-penyakit penyerta atau komorbid ya. Pada pasien-pasien yang terutama ada gangguan saluran pernapasan sebelumnya, misalkan asma ya. Lalu yang kedua, pasien penyakit paru yang kronis ya. Lalu yang ketiga, pasien-pasien dengan obesitas ya. Lalu pasien-pasien dengan penyakit kronis lainnya, diabetes, riwayat sakit jantung, ginjal ya, itu menjadi beberapa faktor yang mencetuskan timbulnya kondisi happy hypoxia pada pasien tersebut ya. Jadi ada dua hal, baik itu dari virusnya ataupun dari pasiennya sendiri yang memiliki beberapa penyakit penyerta di dalam tubuhnya. Jadi komorbid, penyakit penyerta ya. Jadi mau usianya muda ataupun lanjut, kalau memang dia tadi ada bawaan sebelumnya, itu jadi memperberat atau jadi resiko lah ya dok ya untuk mengalami happy hypoxia. Nah lantas kalau memang tidak ada gejala sama sekali dan maaf datang-datang, mungkin kondisinya sudah berat sekali ya dok ya. Tadi sampai kondisi gagal nafas atau maaf jadi gagal organ gitu. Itu memang perjalanannya secepat itu atau bagaimana dokter? Karena kan pasti kan ada rentang waktu yang perlu kita waspadai juga gitu ya dok ya. Betul, iya. Jadi kalau misalkan mengetahui perjalanan penyakit dari COVID-19 itu memang sangat progresif, cepat sekali. Jadi pasien-pasien tuh biasanya kalau ada batuk, pilek yang langsung disertai dengan langsung tiba-tiba berat, kita harus mewaspadai ini diagnosis banding pertama itu COVID-19. Dan memang kalau misalkan ya masa inkubasi mulai dari dia terinfeksi sampai dia muncul gejala COVID itu kurang lebih 14 hari ya. Nah biasanya kondisi yang paling berat-beratnya itu muncul di sekitar hari ke-5 sampai dengan hari ke-7 dia mulai bergejala. Ya, jadi kalau misalkan bergejalanya itu hari Selasa, waspada ke hari ke-5 atau hari ke-7 setelah dia muncul gejala. Karena pada fase itu biasanya fase respon tubuh lagi tinggi-tingginya dalam menghadapi si infeksi virus tersebut. Iya, seperti itu. Jadi hari ke-5 sampai ke-7 ini harus jadi jauh lebih waspada gitu ya dok. Betul sekali. Oh, nah ini berarti kalau memang ini tidak ada gejala spesifik, berarti sebetulnya kita sifatnya nih lebih ke pemantauan rutin setiap hari ya dok ya. Yang memang mungkin dengan cara seperti apa sih dok? Karena kan tentunya ini sangat penting sekali untuk kita ketahui ya. Jadi kalau untuk pemantauan pasien-pasien yang dirawat inap di rumah sakit, memang pengukuran dari kadar level oksigen dengan menggunakan alat yang namanya pulse oximetry itu dilakukan pemantauan rutin oleh perawat ya. Nah, yang menjadi masalah adalah rekan-rekan yang terkena COVID dan melakukan isolasi mandiri. Betul. Seperti itu. Sendiri di rumah gitu ya. Betul, iya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan yang COVID-19-nya positif lalu isolasi mandiri, selain memantau gejala, yang paling utama kan kalau happy hypoxia tidak mengeluhkan sesak napas, tapi masih ada kemungkinan gejala-gejala yang lain muncul. Misalkan dia mengeluhkan sering sakit kepala, jadi ngantukan, linglung ya, terus muncul keringat dingin ya, itu biasanya salah satu gejala dari hipoksia yang lain selain sesak napas. Itu dari gejalanya. Sedangkan untuk tandanya adalah kita harus memiliki alat pulse oximetry di rumah ya. Harus sedia. Betul, gitu ya? harus disediakan. Itu merupakan peralatan wajib bagi pasien-pasien COVID-19 yang isolasi mandiri di rumah. Jadi diukur kadar oksigen dalam darahnya dengan menggunakan alat cukup simple, interpretasinya pun gampang, yang diletakkan di jari tangan. Nanti terlihat kadar oksigennya berapa. Menjadi warning adalah ketika dia kadar oksigennya di bawah 94%. Nanti ada tulisannya di situ kan, itu udah 94%, maka sebaiknya langsung konsultasi dengan dokter atau bahkan kalau bisa langsung datang ke emergensi dari rumah sakit yang terdekat. Seperti itu. Jadi ini PR ya buat yang lagi isolasi mandiri di rumah ataupun ya intinya tadi ya tidak berada di bawah pengawasan mungkin suster atau tim medis di rumah sakit ya dok ya. Tadi ada yang gejala hipoksia. Kalau ini kan happy hipoksia tanpa gejala gitu ya dok. Jadi kita harus paham juga gejala hipoksia itu sendiri. Tadi mungkin apa nyeri kepala, terus kemudian sesak-sesak walaupun nggak terlalu berat gitu ya dok ya. Dan itu berlangsungnya
bisa hilang timbul atau cenderung menetap sehingga jadi harus lebih aware lagi dan oh yaudah harus langsung mungkin bisa konsul langsung ke dokternya, mungkin by online dulu deh atau bagaimana gitu dokter? Jadi kalau misalkan memang sudah terjadi hipoksia, happy hipoksia, umumnya gejalanya tersebut menetap sampai masuk ke dalam fase penyembuhan dari penyakitnya. Jadi kalau lagi fasenya radang, itu gejalanya pasti akan menetap. Memang ada beberapa teknik yang digunakan untuk mengurangi gejala hipoksia. Contohnya nanti ada posisi tidur lebih banyak posisi telungkup, ada teknik-tekniknya untuk bisa meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Tapi kalau ditanyakan menetap atau tidak, ya happy hipoksia kalau memang belum masuk ke dalam fase penyembuhan, dia akan menetap pada pasien tersebut. Jadi kalau sudah ada terdeteksi satu kali saja, maka itu harus konsultasi dengan medis terkait dengan kondisi yang ditemukan. Nah, dokter kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya. Mungkin ada slide juga ya yang bisa nanti dokter terangkan lebih detail lagi seperti apa ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai happy hipoksia bersama dengan Dr. Fitri Nila Alresna SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Permata Depok. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkualsinta@yahoo.co.id. Dan dokter, dilanjutkan kembali ya dok ya diskusinya berdasarkan presentasi slide yang sudah Dokter Fitri Nila siapkan dari rumah sakit ya. Coba, oke. Nah ini jadi kan pengertian happy hipoksia itu kan kadar oksigennya ini rendah ya dok ya di dalam darah kita gitu. Nah ini memang tanpa gejala yang spesifik ya, makanya dibilang happy hipoksia. Beda dengan hipoksia ya dok ya. Betul sekali. Tapi mungkin perlu ditekankan kembali dok, barangkali ada yang ketinggalan di segmen awal sehingga masih meraba-raba apa sih yang dimaksud dengan happy hipoksia gitu dok. Jadi ketika mengatakan seseorang tersebut happy hipoksia, itu harus ada dua kondisi. Yang pertama, kadar oksigennya harus terdeteksi rendah dulu di dalam darah ya. Lalu yang kedua, pada umumnya pasiennya itu memang tidak mengeluhkan gejala berupa sesak nafas seperti itu ya. Jadi harus ada kadar oksigen yang rendah dalam darah dan tanpa sesak nafas atau gejala-gejala hipoksia lainnya. Nah, ketika sudah ada dua kondisi ini, maka itu akan meningkatkan risiko terhadap penyakit tersebut. Yang pertama, gagal napas ya, karena ada gangguan pertukaran oksigen di paru-paru. Yang kedua, gagal organ. Kenapa? Karena organ-organ dalam tubuh kita akibat kadar atau level oksigen yang rendah juga kurang asupan oksigennya sehingga terjadi gangguan metabolisme sel di organ tersebut. Gangguan metabolisme sel. Betul, iya. Sehingga kalau sudah ada gagal napas, gagal organ, pasiennya baru merasakan sesak, nanti angka kematian COVID-19 itu akan meningkat. Lalu resikonya juga pasien tersebut resiko dirawat di ruangan intensif itu semakin meningkat. Karena ada gagal napas, maka resiko terjadinya penggunaan alat bantu napas atau ventilator biasanya ya, itu juga meningkat. Jadi ini adalah efek-efek dari seseorang tersebut terjadi happy hipoksia. Efek bertahap ya dok ya? Betul, iya. Astagfirullah. Oke, coba slide selanjutnya. Oh ini gambar, ini seharusnya ada gambar, ada tulisan apa ya dok? Yang jadi ini sebenarnya lebih ke arah persentase. Jadi ada sebuah studi di luar negeri yang menilai seberapa banyak sih pasien COVID-19 yang mengalami happy hipoksia. Ternyata dari pasien-pasien yang dipelajari di ruang rawat intensif, yang dirawat di ruang rawat intensif, itu 46% sebelumnya dia mengeluhkannya happy hipoksia. Jadi mereka umumnya mengalami happy hipoksia tersebut. Nggak ada gejala betul. apa-apa dok. Dan pasien-pasien COVID yang derajatnya derajat berat itu lebih tinggi lagi. 62% sebelumnya mereka ternyata mengalami happy hipoksia. Jadi datang-datang ke rumah sakit, mereka itu sudah dalam kondisi kadar oksigen yang rendah dan dia sudah mulai mengeluhkan sesak napas. Jadi kalau udah mulai ada keluhan sesak napas itu berarti fase happy hipoksianya itu sudah berat. Jadi pasien akhirnya muncul keluhan sesak napasnya seperti itu. Gitu ya? Betul, iya. Aduh, cukup tinggi sih 60% iya, persentasenya. Coba slide selanjutnya lagi.
Itu tadi kita bicara persentasenya ya. Nah, ini hipoksia ini ada gambar apa ini, Dok? Ya, jadi kalau secara normal kalau terjadi hipoksia, artinya kadar oksigen dalam darah kita rendah, kita punya semacam alarm di dalam tubuh kita ya. Di situ ada yang namanya badan karotis, carotid body. Dia letaknya itu di pembuluh darah yang ada di leher kita. Dia itu mendeteksi, dia ngasih alarm nih, sinyal kalau oksigen dalam darah kita itu rendah. Nanti dia akan ngasih sinyal ke otak untuk nantinya otak memberikan feedback balik ke organ-organ yang bisa meningkatkan asupan oksigen. Contohnya jantung. Jantung jadi kalau pasien hipoksia tuh umumnya dia berdebar karena jantungnya dia kontraksinya cepat tuh. Kerjanya lebih keras. Betul. Lalu paru-parunya jadi kembang kempis, frekuensinya lebih cepat ya. Jadi muncul pasien tersebut sesak napas. Jadi sebenarnya sesak itu adalah respon tubuh terhadap kondisi hipoksianya. Lalu pembuluh darah kita itu umumnya melebar ya. Itu adalah mekanisme normal kalau seseorang terjadi hipoksia. Respon alami gitu iya, ya, Dok, betul. ya? Nah, berbeda dengan pasien COVID. Nih, pasien COVID itu responnya tersebut tidak muncul. Nanti mungkin di slide selanjutnya dijelaskan kenapa dia bisa tidak muncul seperti kenapa itu. bisa nggak muncul sih? Coba slide selanjutnya ya. Nah, jadi happy hipoksia ini kan memang kondisi yang baru dan unik sekali pada pasien COVID-19. Jadi keluhan hipoksia seperti sesak napasnya, yang utamanya itu tidak muncul. Itu hipoksia yang lain bisa muncul gejala seperti keringat dingin, gelisah, nyeri kepala, lemas ya. Itu sangat mungkin untuk tidak muncul juga pada pasien-pasien yang mengalami happy hipoksia. Namun sekali lagi yang paling utama memang sesak nafas yang biasanya tersembunyi atau terselubung ya. Jadi ini gejala-gejala hipoksia pada umumnya yang tidak ditemukan pada pasien-pasien COVID yang mengalami happy hipoksia. Seperti dalam itu. beberapa kasus pasien terlihat baik-baik aja ya, atau sedikit sesak nafas tulisannya, meski level saturasi dan oksigennya 70 sampai 80. Memang yang dikatakan normal atau oke lah gitu di atas berapa persen sih, Dok? Yang normal itu sebenarnya di atas 94%. Jadi 95 sampai 100% itu oke ya sebenarnya. Gejala hipoksia terasa setelah pasien mengalami pneumonia berat. Ini memang ini udah lebih dalam lagi ya pembahasannya ya. Betul. Coba slide berikutnya lagi. Nah, ini dugaan penyebab happy hipoksia. Ini terganggunya reseptor. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan berkali-kali ya, Dok. Terganggunya reseptor dalam mekanisme saraf akibat ya virusnya itu sendiri ya, Dok ya. Kelainan pada batang, ini kelainan, kok bisa ada kata-kata kelainan pada batang otak yang mengatur oksigenasi. Ini memang sudah bawaan dari sananya jadi jauh lebih rentan atau memang karena lagi-lagi akibat dari terganggunya reseptor itu, Dokter? Jadi ini letaknya memang berbeda reseptornya tersebut. Tapi batang otak itu terdiri atas pusat-pusat pengaturan pernapasan dan oksigen dalam tubuh. Nah, pada COVID-19 selain karena virusnya ya, ada yang terjadi namanya badai sitokin. Jadi respon tubuh yang berlebihan, tapi respon tubuhnya tersebut gagal untuk menangani infeksi dari virus, sehingga dia justru mencederai organ-organ tubuh yang lainnya. Itu badai sitokin namanya. Jadi batang otaknya ini terjadi gangguan bukan karena sebelumnya sudah ada, tapi memang karena infeksi virusnya dan juga respon tubuh yang berlebihan melalui namanya badai sitokin, seperti itu. Poin yang ketiga ini kelainan paru-paru yang menyebabkan ketidaksesuaian ya, Dok ya, antara masuknya oksigen dengan oksigen dalam darah. Nah, ini jalur oksigen yang menuju ke otak dan sebaliknya mengalami gangguan, otak tidak dapat merespon karena tidak ada sinyal gitu ya, Dok ya. Iya, nggak ada sinyal. Jadi sirkuitnya rusak. Coba slide berikutnya lagi. Nah, ini gambar apa ya, Dok ya? Jadi ini adalah kantung udara atau alveolus di paru-paru ya. Gambar yang paling atas itu adalah kantung udara yang sehat. Nah, kalau sudah mulai terinfeksi, maka gambarannya adalah 3 gambar yang di bawah. Itu tergantung dari derajatnya ya. Kalau derajat yang ringan, mungkin tidak ada penumpukan cairan di situ ya. Jadi hanya peradangan kecil saja di kantung udaranya. Tapi kalau sudah masuk derajat yang sedang, berat, sampai kritis, itu bahkan kantung udaranya tertutup oleh cairan radang. Terendam gitu? Terendam. Sehingga padahal fungsinya kantung udara atau alveolus tersebut adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dari udara, saluran napas ke pembuluh darah di situ. Jadi otomatis ya udaranya nggak akan bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Ini salah satu
penyebab juga peradangan Penumpukan paru-paru atau cairan. pneumonia seperti Pneumonia itu ya dok Iya, ya, betul cairannya tuh sekali. menumpuk atau tadi ya terendam gitu, jadinya pertukaran oksigennya jadi nggak oke lah, nggak lancar gitu ya. Coba slide berikutnya lagi, masih adakah? Oh iya, jadi kan tadi sempat ditanya juga ya bagaimana sih seharusnya kondisi oksigen dalam tubuh yang normal. Ini Betul. tuh artinya gini dok, kan kita profil masing-masing orang yang dikatakan penderita COVID kan juga beragam ya dok ya, usia lanjut banyak, usia muda juga gitu ya dok ya. Tapi ini sama nggak sih perhitungannya, artinya 95-100% tuh dikatakan ini berlaku untuk semua orang gitu? Berlaku untuk semua orang kecuali pasien-pasien yang sudah ada penyakit paru kronis sebelumnya, ya. Jadi kalau pasien-pasien yang sudah ada penyakit paru kronis, mungkin kadar oksigen dalam darahnya itu tidak di atas 94 lagi, ya. Jadi sekitar 90 ya, 93. Jadi kalau misalkan datang pasien, tanyakan dulu sih sebenarnya kami biasanya ada riwayat penyakit paru tidak. Kalau ada riwayat penyakit paru, maka kita harus lihat jangan-jangan kadarnya yang rendah itu memang karena penyakit paru yang sudah diderita sebelumnya. Tapi secara general ini bisa, kalau nggak ada riwayat penyakit paru kronis sebelumnya, ini bisa dipakai untuk semua orang bahwa normalnya sekitar segitu. Begitu ya. Jadi kalau diperiksa ternyata rendah, sekali ini pertolongan pertamanya pasti langsung dong harus disegerakan ya. Karena kan kita mau naikin lagi levelnya ya, berarti seperti ya, agar saturasi oksigennya ke normal lagi gitu ya dok ya. Oke, coba slide selanjutnya lagi. Antisipasi gejalanya bagaimana? Kalau antisipasi berarti inginnya mencegah dong ya. Kalau udah terlanjur kan, wah kebayang lah ya penanganannya apa sih, bukan menakutkan sih ya dok ya, tapi kan artinya lebih perlu ekstra hati-hati juga gitu ya dok ya. Coba slide berikut. Oh ya ini waspadai gejala happy hipoksia pada pasien COVID dengan memonitor kadar oksigen pada darah dengan alat yang tadi dokter sempat sebut ya dok ya. Ini alat apa sih sebetulnya dok? Ya, jadi ini alat adalah pulse oximeter namanya. Jadi dia diletakkan di jari tengah atau jari telunjuk kita, nanti di situ akan tergambar, dia akan mampu mendeteksi aliran darah yang berada di bawah sini untuk menilai level oksigen darahnya, ya. Jadi itu alatnya cukup simple, ya, murah dan interpretasinya pun sangat gampang untuk memantau, memonitor kadar oksigen di dalam darah kita gitu pada pasien-pasien COVID umumnya seperti itu. Itu ada angka 97 berarti kadar oksigennya maksudnya 97. Iya betul. Yang di bawahnya itu adalah denyut jantung. Jadi selalu berpasangan angkanya. Nanti kelihatan tuh ada persentase, ada yang tulisannya HR tuh heart rate, denyut jantung kayak gitu. Jadi dua itu akan tercantum pada pulse oximeter. Denyut jantung yang bawah ya, heart rate-nya ya. Oke. Baik, slide berikutnya lagi. Cara penggunaannya, iya. Ya. Ini sebenarnya edukasi umum karena penggunaan pulse oximeter pun harus benar. Karena kalau misalkan pasien-pasien yang isolasi mandiri menggunakannya salah, interpretasinya juga akan salah. Ya, jadi pemantauannya ketika isolasi mandiri harus punya pulse oximeter itu 2 sampai dengan 3 kali per hari diukur kadar oksigen dalam darahnya. Ya, ketika dilakukan pengukuran oksigen pun itu tidak boleh langsung tempel lepas gitu. Jadi harus ditunggu dulu kurang lebih 30 sampai dengan 60 detik untuk ngelihat fluktuasinya seberapa jauh. Ya, jadi kadang nggak dalam satu angka saja tuh Mbak. Dia bisa di 96, 97, 96, 97. Naik turun lah ya. Iya, seperti itu. Tapi nggak akan sampai drastis banget 92, 97 tidak seperti itu ya. Nah, lakukanlah pada saat kondisi istirahat. Jadi tidak setelah beraktivitas ya. Kita nafasnya sedang kondisi tenang ya, dan dilakukan dalam ruangan yang indoor tertutup. Jadi dia ada false kalau terkena paparan dari sinar matahari. Jadi harus pada ruangan yang tertutup. Lokasinya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bisa ditempelkan alatnya di ibu jari telunjuk atau di jari tengah tanpa menggunakan kutek ya atau nail polish yang lain. Dan penggunaan dengan menggunakan alat pulse oximeter itu lebih direkomendasikan daripada pengukuran kadar oksigen dengan menggunakan handphone atau smartwatch yang lain lah. Pokoknya jam tangan yang udah canggih saat ini gitu ya. Tetap pulse oximeter yang direkomendasikan seperti pulse itu. Oximeter ya. Makanya ini perlu sedia ya kalau memang dibutuhkan gitu ya dok. Ya, jangan lupa juga tadi frekuensi, durasi, kapan dan lokasinya ya. Jadi ngukurnya memang di dalam ruangan ya dok ya. Karena kalau keluar ruangan tadi bisa mempengaruhi hasilnya gitu ya dok ya. Oke, coba slide berikutnya lagi. Masih adakah?
Ini tidak bisa menjadi alat pendeteksi virus corona. Oh iyalah ya dok. Betul, ya. iya. Apakah memang di luar sana ada yang menjadikannya itu jadi tolak ukur juga? Nah ini bagaimana tanggapannya sehingga bisa muncul ada slide ini dokter? Iya, jadi banyak yang jadi gimana ya? Karena banyak hoax yang beredar di media, WhatsApp dan lain-lain gitu. Banyak yang gitu. jadi heboh langsung beli alat pulse oximetry, padahal sebenarnya dia tidak terinfeksi COVID gitu ya. Jadi hanya insecure karena mengatakan ada happy hypoxia. Jelas kalau terjadi happy hypoxia dia harus terinfeksi dulu ya. Jadi harus muncul gejala, tanda, dan untuk diagnosisnya itu tetap dengan menggunakan swab PCR atau swab antigen ya. Jadi pulse oximeter itu hanya untuk memonitor kadar oksigen dalam darah pasien-pasien yang ada penyakit paru atau pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19, tidak untuk diagnosis, tetap dengan diagnosis dengan PCR seperti itu. Iya. Ya. Jadi deteksi virus corona. Iya, artinya tadi ya PCR tes ya dok ya. Betul, iya. Dan yang di poin ketiga sebenarnya ketika ada pulse oximetry di rumah kita tidak boleh lalai dengan gejala yang lain ya. Walaupun yang tadi saya bilang dominan yang tidak muncul itu adalah sesak napas, tapi mungkin kita sudah mulai merasakan gejala hipoksia yang lainnya seperti yang tadi disebutkan ya, mulai gelisah, kok ngantuk, terus bawaannya kayak gitu. Padahal sebelumnya tidak seperti ini. Jangan-jangan waspada, itu sudah ada happy hypoxia seperti itu. Baiklah, coba slide berikutnya lagi, apakah masih ada? Oh ini tadi latihan pernafasan yang bisa dilakukan di rumah untuk teman-teman yang mungkin tadi sedang isolasi atau lagi dirawat di rumah sakit. Jadi tujuannya ini untuk apa sih? Apakah memang ya pastinya untuk meningkatkan kualitas hidup si pasien ya, tapi ini gerakan-gerakan apa yang dimaksud dokter? Iya. Jadi ini adalah latihan pernapasan, bisa dilakukan di rumah sakit, bisa dilakukan yang lagi isolasi mandiri. Tujuannya untuk mencegah biar jaringan paru-paru yang memang sudah terinfeksi oleh COVID-19 itu tidak mengalami fibrosis atau pengerasan. Ya. Dan yang tadi saya sebutkan di awal-awal, ini bisa membantu pasien-pasien yang happy hypoxia agar kadar oksigen dalam darahnya itu meningkat ya dengan posisi-posisi tertentu. Ya, jadi dia memperbaiki aktivitas fungsional sehari-hari pada pasien COVID-19 dan memperbaiki oksigenasi di dalam tubuh pasien COVID-19. Buat naikin kadar atau level oksigennya juga gitu ya dok ya. Jadi itu tadi ya Pak, mobilisasi duduk, kemudian juga ada yang tengkurap gitu ya dok ya. Seperti itu. Ada gerakan-gerakan tertentu ya, oke. Coba mungkin bisa ditambahkan lagi gerakannya tadi untuk coba dibahas sedikit dulu. Jadi ada mobilisasi dinding dada, kemudian latihan pernafasan dalam gitu ya dok ya. Terus latihan batuk bahkan ya dok ya. Iya betul. Untuk ngeluarin phlegm sih banyak sekali kan. Tadi kan radang paru-paru banyak cairannya tuh. Jadi memang harus latihan batuk yang efektif pada pasien-pasien COVID biar tidak terjadi penumpukan phlegm di saluran pernapasannya. Seperti itu. Nah ini mungkin kalau yang mau cari tahu lebih dalam bisa lihat di YouTube kali ya dok ya. Banyak, di YouTube banyak, yang penting cari yang sumbernya memang akurat ya, terpercaya gitu ya. Baiklah, itu dari ada RSUP juga ya, dari RSUP Persahabatan ya. Itu videonya. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan email dulu ya dok ya. Boleh ya. Oke, baiklah. Jadi pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id, format lengkap di bawah ini, nama, usia Anda, serta tempat tinggalnya ya, atau usia pasien yang ditanyakannya. Nah ini pertanyaannya cukup panjang, aku bacain pelan-pelan ya dok ya. Iya. Ini dari Bapak Saiful. Bapak Saiful 53 tahun dari Bekasi. Yang terhormat dokter, saya penderita asma yang terinfeksi COVID-19 berdasarkan tes tanggal 10 dan tanggal 19 Februari 2021 gitu ya. Jadi 10 Februari dan 19 Februari 2021. Kemudian dirawat di rumah sakit tanggal 11 sampai tanggal 21 Februari yang lalu gitu ya. Kemudian sejak tanggal 21 Februari tersebut, saya isolasi mandiri di rumah dengan diberi obat antibiotik. Dan kini masih batuk serta sesak nafas dok gitu ya. Sementara obatnya sudah habis nih. Apa sih yang sebetulnya saya alami ini dok? Tindakan medis apa juga yang sebaiknya saya lakukan selanjutnya? Yang kedua, sejauh mana keharusan tes D-dimer ya dok ya, bagi penderita atau penyintas COVID? Terima kasih. Mungkin satu persatu dulu ya dok ya. Kondisinya seperti ini, sudah isolasi mandiri, diberikan antibiotik sudah habis, tapi masih ada
kok ya batuk serta sesak nafas dok. Apakah ini gejala hipoksia gitu ya? Sehingga mungkin apa yang perlu dilakukan tindakan medis selanjutnya berikutnya? Oke, ya. Jadi untuk mengetahui kondisi yang diderita itu wajib untuk berkonsultasi dengan dokter yang sebelumnya menangani, ya, yang mengerti perjalanan penyakit pasiennya itu bagaimana, ya. Jadi Bapak ini memang ada penyakit komorbidnya asma. Lalu yang harus dicari tahu ketika berkonsultasi adalah derajat penyakit ketika kemarin dirawat inap. Apakah sampai terjadi pneumonia atau infeksi paru-paru atau tidak? Karena kalau misalkan terjadi pneumonia, seperti yang saya sebutkan tadi, resiko terjadinya jaringan parut atau fibrosis pada paru-paru, walaupun setelah mengalami penyembuhan, itu sangat mungkin untuk terjadi. Sehingga kondisinya walaupun sudah dinyatakan sembuh oleh dokter yang merawat, itu masih mengeluhkan sesekali sesak nafas, terutama pada aktivitas-aktivitas yang agak sedikit berat. Ya, karena paru-parunya karena sudah ada jaringan parut yang keras, dia tidak bisa mengembang optimal. Ya, itu penyebab dari salah satu kondisi sesak nafas setelah pasien dinyatakan sembuh. Ya, jadi yang harus dilakukan Bapak adalah yang pertama tetap berkonsultasi sama dokter yang kemarin merawat. Apakah saat ini saya sudah dinyatakan sembuh atau belum? Karena untuk menyatakan sembuh itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, kriteria selesai isolasi. Ya, kriteria selesai isolasi itu dinilai dari apakah pasien melakukan isolasi dengan benar, sudah berapa lama pasien isolasi, dan kriteria kedua adalah penilaian dari dokter. Ya, jadi dokter menilai kondisinya apakah ini sudah selesai proses infeksinya atau tidak. Nah, kalau sudah dinyatakan sembuh, namun masih ada batuk dan juga ada sesak, maka nanti biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan tambahan. Ya, apakah itu di ronsen ulang atau di CT scan dadanya untuk melihat jaringan fibrotik atau jaringan keras, jaringan parut di paru-parunya. Kalau ada berarti ini sudah proses penyembuhan, ya, artinya gejalanya itu termasuk ke dalam yang long COVID syndrome. Jadi sudah dinyatakan sembuh, tapi gejalanya masih muncul dalam beberapa saat setelah dia dinyatakan sembuh. Kayak gitu, Mbak. Oke, begitu ya, dipastikan dulu. Dan kemudian yang keharusan untuk tes D-dimer ini? Ya, jadi kalau pada pasien-pasien yang dirawat, jadi D-dimer itu merupakan penanda dari pengentalan darah, seperti itu. Pada COVID sering terjadi pengentalan darah karena proses peradangan yang muncul di dalam tubuh. Ya, semakin berat derajat COVID-nya, maka peradangannya semakin berat, maka D-dimernya akan semakin tinggi nilainya. Ya, untuk semua pasien yang terindikasi rawat inap, kami akan selalu melakukan pemeriksaan D-dimer pada seluruh pasien rawat inap yang terindikasi rawat. Namun pada pasien-pasien yang tidak dirawat inap, artinya isolasi mandiri, kan yang diperbolehkan isolasi mandiri itu yang tanpa gejala atau gejalanya ringan, ya. Pada umumnya itu tidak rutin dilakukan, ya. Tapi kalau memang ada kesempatan dan mau dicek, silahkan, tidak ada masalah karena harganya juga cukup mahal untuk pemeriksaan D-dimer ini. Namun kalau misalkan ternyata hasilnya bermasalah, konsultasi. Karena tidak hanya COVID saja yang menyebabkan D-dimer itu tinggi. Ada beberapa kondisi penyakit lain yang mungkin sudah diderita pasien itu menyebabkan kadar D-dimernya itu tinggi. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Ini pertanyaan tadi sangat bagus ya. Nanti mungkin apa ya istilahnya bisa konsultasi ke dokter yang menanganinya waktu itu langsung. Sehingga bagaimana tahapan-tahapan selanjutnya berdasarkan kondisi dari Bapak Saiful saat itu juga gitu. Betul, ya. iya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai happy hipoksia bersama dengan Dr. Fitrinila Alresna SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Dan dokter, dilanjutkan kembali. Satu pertanyaan lagi ya dok ya, ini dari email, baru nanti kita lanjutkan ke materi dan closing statement dari Dr. Fitrinila ya. Jadi ini pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Rahmat, usianya 37 tahun. Halo dok, nama saya Rahmat, usia 37 tahun.
Sudah 3 minggu ini, menurut diagnosa dokter, saya menderita dispepsia. Nah loh, ini nyambungan nih. Sekarang gejala yang sering saya alami, ini kepalanya keliengan dan pusing. Sakit kepala gitu ya, nyeri kepala. Apakah ini efek dari penyakit saya yang belum membaik, si dispepsianya ini, atau ada kondisi lain dok seperti pada tema hipoksia? Sebab di samping mual yang masih saya rasakan, terkadang saya juga rasakan sesak nafas gitu. Saya baru periksa USG namun masih menunggu hasilnya. Apakah sesak nafasnya disebabkan oleh dispepsianya ini atau bisa jadi ada penyakit lain? Terima kasih. Mungkin tanggapannya saja ya dok ya, apakah ini relate dengan hipoksia atau mungkin tidak ada kaitannya? Kira-kira bagaimana? Karena kan dari tadi kita bicaranya lebih ke yang pasien COVID gitu ya dok ya. Bagaimana dengan kemungkinan pada pasien penyakit lain gitu dokter? Betul ya. Kalau memang diagnosis dari dokter yang menanganinya itu memang dispepsia, terutama yang ke arah GERD ya, jadi asam lambung yang reflux atau kembali ke saluran kerongkongan bagian atas, memang seringkali keluhan sesak nafasnya itu dikarenakan GERD-nya ya, karena memang ada peradangan atau iritasi di saluran kerongkongan di daerah dadanya ya. Jadi kalau ditanyakan apakah mungkin sesak nafasnya itu dari dispepsia atau GERD-nya, sangat mungkin ya. Apakah ini berkorelasi dengan tema yang kita bicarakan? Memang harus berkonsultasi dengan dokter yang menanganinya. Kenapa? Karena pada pasien COVID-19 pun keluhan dispepsia, mual, muntah, itu sering dirasakan pada pasien-pasien COVID. Jadi apakah ini murni dispepsia atau dispepsianya muncul karena infeksi, itu bisa saja terjadi. Tapi kalau misalkan memang dari awal dokternya sudah mendiagnosis ini adalah dispepsia atau GERD, maka sangat mungkin sesak nafasnya itu dari GERD-nya. Tinggal dilihat aja respon pengobatannya dengan obat-obatan GERD. Kalau misalkan respon dengan pengobatan yang sudah diberikan, berarti benar ini adalah keluhan sesaknya dari GERD-nya. Seperti itu, Mbak. Jadi tinggal dilihat dari respon obat yang diberikan untuk GERD-nya ini gitu ya dok. Betul, kalau iya. memang membaik berarti ya karena si GERD-nya ini ya, dispepsianya ini. Tapi kalau enggak, mungkin ya bisa konsul ke dokter yang menanganinya langsung gitu ya. Apa sih pemeriksaan yang kurang lebih mungkin diperlukan lagi gitu ya Iya, dok ya, betul atau sekali. obat-obatan yang lain barangkali gitu ya dok ya. Iya. Oke dokter, kita kembali ke tema ya. Jadi mengenai happy hipoksia ini gitu, karena ini kan agak-agak ngeri nih tanpa gejala. Kalau ada alarm di tubuh kita kan kita jadi lebih ini ya, waspada. Tapi kalau nggak ada kita jadi terkesan cuek-cuek aja, tenang-tenang aja, tapi mohon maaf, tahu-tahu ujung-ujungnya malah jadi gagal nafas, gagal organ, seperti yang tadi dokter sampaikan di segmen awal. Jadi kalau begitu bagaimana sih kita mencegah? Jadi kuncinya memang mencegah agar kita tidak terinfeksi coronanya ini, atau memang ada cara lain yang mungkin bisa dokter jelaskan juga lebih detail dok? Ya, jadi biar tidak terjadi hipoksia, mencegahnya jelas yang pertama adalah dengan protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan 5M plus vaksinasi ya. Karena dengan protokol 5M berarti kita mencegah si virus tidak masuk ke dalam tubuh kita. Kalau vaksinasi berarti itu meningkatkan daya tahan tubuh agar kita tidak bergejala ke arah yang berat. Itu yang pertama. Lalu kalau misalkan ternyata kita sudah terlanjur terinfeksi, gitu, bagaimana caranya biar kita tidak jatuh ke dalam kondisi happy hipoksia? Berarti itu masuk ke dalam tata laksana. Jadi kalau tata laksana itu ada yang dapat berupa obat atau non obat. Kalau yang non obat tadi yang saya jelaskan di awal ya, latihan pernafasan itu wajib dilakukan oleh semua pasien COVID-19. Baik kita tahu dia nggak ada masalah paru atau tidak. Lalu yang kedua itu adalah makanan mungkin ya. Jadi pada pasien-pasien COVID-19 karena sedang ada proses infeksi, kalori yang dibutuhkan tuh lebih tinggi. Ya, jadi dietnya biasanya diet pengaturan makanan itu yang kalori tinggi dan juga yang proteinnya tinggi. Ya, lebih tinggi dibandingkan dengan pasien-pasien yang tidak sedang infeksi. Tapi itu harus berkonsultasi karena kan kalau ada diabetes pasti pengaturannya berbeda dengan orang muda yang tanpa penyakit penyerta. Nah itu yang kedua. Lalu selanjutnya adalah dengan pengobatan ya. Jadi kalau dengan obat-obatan pastikan dari awal maka semakin cepat terdiagnosis semakin baik ya. Jadi jangan takut untuk swab. Ya, jangan takut untuk swab karena kalau sudah positif obat-obatannya pun kita akan spesifik. Jadi antivirus diberikan dari awal, pengobatan yang bisa memperbaiki sistem imun itu bisa diberikan dari awal ya. Karena kalau terlambat apalagi tanpa pemantauan,
nanti bisa jatuh ke dalam kondisi happy hipoksia. Oke, jadi walaupun tadi nafsu makannya mungkin menurun, tapi usahakan tetap protein gitu ya dok, dan juga tadi obat-obatan yang juga bisa dilakukan begitu ya dok Iya, ya. betul sekali. Berikan dokter karena waktunya juga terbatas, jadi kesimpulan yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini singkat saja mengenai happy hipoksia. Silakan dokter. Ya, jadi kita mengetahui bahwa kondisi hipoksia, happy hipoksia itu merupakan kondisi yang membuat seseorang jatuh ke dalam kondisi kritis tanpa adanya alarm terlebih dahulu. Sehingga cegah kita terinfeksi oleh COVID-19 itu lebih baik daripada kita mengobati. Lalu kalaupun sudah terlanjur terinfeksi, maka apa yang tadi saya sampaikan mengenai monitoring ataupun hal-hal yang perlu dilakukan agar kita tidak terkena happy hipoksia itu wajib dilakukan untuk semua pasien COVID-19 baik yang dirawat inap di rumah sakit ataupun yang sedang isolasi mandiri di rumah. Oke, baik dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses dan berkah selalu untuk dokter dan ilmu dokter. Terima kasih. Oke, amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas beserta seluruh tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.